Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya pendamping lokal desa Kecamatan Marawola akan melakukan proses bincang-bincang pada Bapak Kepala Desa Padende, Bapak Dr. Andus Samsi Jamudin terkait dengan prospek pembangunan desa dan bagaimana kemudian mengentaskan kemiskinan yang ada di desa. Assalamualaikum Pak Kades. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kades, sehat? Oke Pak Kades. Dari proses bincang-bincang ini Pak Kades ada sedikit yang saya tanyakan terkait dengan proses pembangunan desa dan mengentaskan kemiskinan. Yang pertama Pak Kades, kita harus tahu dulu kira-kira untuk desa Padende ini jumlah jiwa yang ada di desa Padende ini ada berapa jiwa Pak Kades? Jumlah jiwa yang ada di desa Padende sejumlah 1.346 jiwa. Yang perempuan 669 orang, kemudian laki-laki 707 orang, kemudian kakak miskinnya 208 kakak. Kemudian Pak Kades, terkait dengan proses pembangunan desa dan pengentasan kemiskinan, bagaimana upaya kepala desa ataupun pemerintah desa dalam rangka penanganan atau penanggulangan kemiskinan yang ada di desa? Kami sebagai pemerintah desa Padende berupaya untuk membuka lapangan pekerjaan bagi yang orang miskin. Jadi kami desa Padende ini khususnya di desa, pertama kami akan memfungsikan BUMDes. BUMDes ini dan usaha BUMDes yang kami lakukan sekarang, usaha BUMDes yang pertama adalah usaha fotokopi. Ada usaha fotokopi, kemudian ada usaha batako, ada usaha sewa tenda, ada tata rias pengantin, ada lapak di sana. Artinya bagus sekali, artinya banyak sekali mau nampung dari lapangan pekerjaan bagi pekerja-pekerja, khususnya bagi pedagang-pedagang yang di kaki lima, di jalan-jalan yang berkeliaran kesana kemari, dan kami akan tampung semua di lapak, sehingga lapak yang kami bangun itu kurang lebih 23 petak, 23 petak itu dan sudah terisi semuanya, dan disewakan per bulannya per petak itu adalah 100.000. Jadi kalau 23 petak itu berarti 2.300.000 per bulan untuk memasuk ke kas desa. Itu sehingga membuka lapangan pekerjaan bagi para penjual-penjual yang sembarangan di jalan, UMKM itu, sehingga semua sudah pekerjaan di sana. Kemudian di samping itu ada juga usaha yang kami lakukan karena kemarin ada iuran air minum. Iuran air minum itu semua rumah-rumah sudah dijangkau semua dengan air bersih dan sudah dipasang meteran. Jadi sudah dipasang meteran semua, kurang lebih 3 bulan sudah dipasang meteran dan sudah mulai aktif sekarang untuk membayar. Dan pemasukan dari iuran air bersih itu kurang lebih 4 juta lebih. 4.300.000 kalau tidak salah, itu per bulannya untuk pendapatan desa, sehingga akan menambah pendapatan desa kami. Selain itu ada juga kegiatan yang kami lakukan seperti di Bunti Ede. Di Bunti Ede itu pemandangannya bagus sekali pemandangannya, sehingga di Bunti Ede itu kami bangun agrowisata, artinya bagaimana mengundang orang supaya bisa bercamping ke sana, camping ground ke sana, sehingga akan memperkenalkan bagi masyarakat yang di luar desa kami supaya bisa datang ke sana. Kemudian di situ juga ada embung desa. Embung desa itu untuk mengairi daripada kebun kelon. Kebun kelon ini kami bermitra dengan perusahaan yang ada di kota, sehingga kami kerjasama kalau nanti hasilnya itu akan dijual kepada perusahaan itu, sehingga hasilnya akan menambah pendapatan daripada masyarakat kami di sini di Padende. Itu, dan kurang lebih sudah berjalan sekitar 2 bulan penanaman dan mulai tumbuh. Dan fungsi embung itu untuk mengairi
apa namanya, kebun kelor tadi ini. Nah, di samping kebun kelor, kami juga ada juga tempat pariwisata, artinya yang mengundang orang banyak, ada tempat para layang. Para layang ada di sana, sehingga orang belajar awal sebelum ketika di atas di Matan Timali, karena di Matan Timali sebagai apa namanya momen yang nasional internasional di sana, sehingga awal mulanya mereka belajar dari desa kami sini, karena itu masih tidak terlalu tinggi dia punya apa namanya landasan untuk bisa turun. Nah, kemudian rencana kami juga akan membangun nanti apa namanya itu vault itu untuk turun ke sana, mengundang orang banyak masuk ke desa kami, sehingga nantinya pada saat orang naik ke sana mungkin ditentukan berkali 10.000 satu orang turun ke sana, sehingga akan menambah, kalau kita 100 orang saja satu hari, menambah pendapatan APBD desa kami untuk menambah pendapatan. Nah itu, selain itu juga kami nanti rencana ini, karena rencana kami dalam rangka musyawarah desa nanti ini akan mengajukan untuk dana untuk pembuatan tangga 1.000 naik ke atas. Tangga 1.000 ini mengundang banyak orang, kan orang naik ke sana turun kemari, ini mengundang juga. Dan terakhir ini sudah terrealisasi dari apa namanya kerjasama kami dengan pihak pemerintah Kabupaten Sigi, itu sudah menggusur lapangan karapan sapi, dan pertandingannya tidak lama akan dimulai lagi. Dan ini pertandingan karapan sapi ini adalah kearifan lokal, apa namanya kearifan lokal daerah kita Sulawesi Tengah, khususnya Sulawesi Tengah itu menggemari sapi, sehingga karapan sapi, lomba sapi ini kalau sewanya cumanya di situ, kalau disewa orang pemasukannya kan menambah pendapatan desa juga itu, menambah pendapatan desa. Selain itu masih ada rencana kami ke depannya tahun 2023. Kalau memang sudah jadi ini semua karapan sapi nanti, pertama kami kalau ada dana nanti 2003 mudahan di ACC nanti pada saat musyawarah desa kami akan membangun kolam renang. Membangun kolam renang di situ, mengundang orang yang di luar desa untuk datang. Di samping ada kolam renang, ada juga rumah makan nanti, kayak gazebo begitu, tempat-tempat orang santai-santai. Orang datang makan di situ. Makan di situ, kan begitu. Nah, iya. Mungkin itu sementara kali dari kami. Itu berkaitan dengan pengembangan wisata yang rencananya itu akan melakukan proses rekrutmen tenaga kerja yang ada di desa. Jadi Fares, kalau kita sekedar mau ketahui terkait dengan lokasi wisata itu memang luas atau bagaimana? Kurang lebih 65 hektar. Luar biasa. Luas Pak. Luar biasa. Itu bisa lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang bisa dimasukkan di situ selain tadi yang sudah terrealisasi. Luar biasa. Semoga ini juga bisa melakukan proses rekrutmen tenaga pekerja dan pengembangan kemiskinan yang ada di desa Parende. Kemudian Pak Kades, ini kan ada kita dengar bantuan sosial. Kalau dana desa kan DLP. Secara umum Pak Kades, ini Pak Kades dalam pengelolaan terkait dengan program bantuan sosial di desa itu bagaimana Pak Kades? Itu sebagaimana saya katakan tadi, bahwa jumlah kakak miskin yang ada di desa Parende 268 kakak. Jadi 102 untuk dari dana BLT, dana DD. Kemudian sisanya itu ada PKH, ada BNPT, ada bantuan sosial lainnya, dan ada dari NGO. Itu yang kemudian untuk memastikan orang mendapatkan ini, kami bukan kemauannya kepala desa, dimusyawarahkan. Di musyawarah desa. Mungkin pendamping juga kita undang kemarin. Ada pendamping datang kan? Iya. Khususnya Bapak kemarin ada memfasilitasi kami dari Kementerian Desa. Ada Bapak datang di sini. Masa Bapak tidak ingat? Ingat kan? Iya, ke malam-malam itu kita melaksanakan penentuan nama-nama untuk yang menerima dana. Bantuan dari desa, kemudian PKH, dan lain sebagainya. Sehingga di desa kami tidak ada orang yang tidak dapat lagi. Semua dapat. Artinya terkait dengan bantuan sosial ini merata. Dan BLT dana desa itu BLT dana desa, dapat PKH dan lain sebagainya. Dana kelompok. Karena memang dimusyawarahkan. Kemudian Pak Kades, bagaimana pengaturan tenaga pekerja pada kegiatan sarana dan prasarana yang ada di desa pada NDI ini Pak Kades?
pengaturannya, Iya. semua orang dapat pekerjaan. Khususnya kita lihat siapa yang berhak, terutama kakak miskin. Kita prioritaskan bagi kakak miskin ini. Iya. Kakak miskin, karena mereka ini butuh bantuan betul. Iya. Jadi sehingga mereka ada pekerjaan seperti padat karya tunai, itu kerjakan mereka di situ. Nah, kerjakan. Kemudian ada prasarana yang dibangun, dilibatkan Masyarakat kakak miskin. Mereka tidak ada kita datang dari tenaga kerja dari luar desa. Khususnya kita dalam desa sendiri. tidak ada lagi Tidak ada keluar. Tidak ada keluar desa. Jadi uang itu fasilitas pekerjaan itu sudah disediakan Iya. oleh pemerintah desa. sehingga uang itu hanya beredar di desa kami sendiri. Oh, luar biasa. Tidak mungkin kita mau kasih keluar orang bukan warganya kita. Dia utamakan desa Padende dulu. Oke Pak Kades, ya, terima kasih Pak Kades Terima kasih. untuk bincang-bincangnya kita pada hari ini. Iya. Luar biasa sekali prospek pembangunan desa dan proses pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah desa Padende. Kami ini luar biasa memberikan aplaus atau penghargaan yang sangat besar terkait dengan bagaimana kemudian proses pembangunan dan pengentasan kemiskinan yang ada di desa. Barangkali terkait dengan wawancara kami dengan Kepala Desa Padende, Bapak Dr. Rando Samsudjahudin, terkait dengan proses perkembangan dan pembangunan desa dan pengentaskan kemiskinan yang ada di Desa Padende itu sangat luar biasa. Terima kasih Pak Kades. Salam sehat selalu, sukses selalu. Iya. Terima kasih. Mantap. Mantap. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi